Baik, pada saat ini Bapak menambahkan mengenai percakapan tadi maupun pertanyaan yang masuk mengenai eh, manajemen perkantoran. Bagian akhir tadi pertanyaan mengenai pemimpin ya, pemimpin atau manajer perkantoran. Nah, untuk saat ini ada pergeseran seorang yang bisa menjadi manajer dalam satu perkantoran ya. Kalau yang tadi pakar dari Amerika 1960-an itu memang dasarnya ya, kemampuan dasar yang mesti dimiliki sekitar 12. Tetapi kan itu baru dari satu versi ya, itu dari Amerika, lain dari ahli dari Inggris juga memberikan pendapat yang berbeda gitu ya. Setidaknya bahwa setiap manajer perkantoran saat ini atau manajer kantor tidak hanya sekedar sebagai kepala kantor. Jadi kepala kantor urusan agama, kepala kantor apapun itu ya, perusahaan dan macam-macamnya, tidak boleh hanya sekedar sebagai kepala kantor, tetapi dia bergeser tugasnya sebagai seorang manajer administratif dengan kemampuan yang banyak atau kemampuan yang besar. Bagaimana kemampuan yang besar itu bisa dicapai? Minimal syarat dasar tadi yang telah diuraikan oleh ada sekitar 12 itu dari pakar Amerika, Profesor George Cherry 1960-an ini juga yang pertama kali berubahnya istilah-istilah dari manajemen perkantoran itu office management menjadi administrasi perkantoran. Nah, setidaknya di 12 yang dimiliki, tapi ini yang kedua ada kekeliruan sedikit ya, latihan manajerial maksudnya di sini adalah jam terbangnya itu, latar belakangnya. Oke. Latihan manajerial ya, latar belakangnya yang panjang ya mengenai pengalaman ya, situ pengalaman itu. Oke. Nah, itu pengamat dari Amerika. Nah, tentu pengamat dari tempat lain juga ada ya. Ini dari Inggris. J.C. Danier dari Inggris, seorang pengamat dan ahli dalam manajemen perkantoran juga menguraikan setidaknya ada hal yang mesti dikembangkan sebagai seorang yang berkecimpung di situ. Yang pertama, memiliki pendidikan dan pelatihan yang tepat. Jadi bukan hanya pendidikan yang tinggi, tetapi juga pelatihan yang tepat. Makanya di bagian kedua dia memberikan syarat, yaitu wataknya sesuai dengan tugasnya. Jadi bukan tukar tambah jabatan ya, bukan karena sesuatu kita menduduki posisi itu. Ya, meskipun bukan kapasitasnya mungkin, tapi punya relasi atau punya uang yang banyak supaya menduduki. Nah, itu kan bisa merusak satu perusahaan atau perkantoran atau organisasi. Nah, setidaknya kepribadiannya itu sesuai dengan tugas yang diembannya. Artinya mampu itu. Ya, tugas yang diberikan. Nah, kalaupun pada saat itu tidak begitu mahir, maka dia kembali ke poin pertama tadi, harus memiliki pelatihan yang tepat. Ya, meskipun dia sudah seorang manajer, bukan berarti berhenti belajar ya. Dia harus terus belajar, apalagi dengan kondisi informasi saat ini ya yang begitu cepat ya, teknologi informasi yang begitu dahsyat itu, maka perkantoran itu mulai bergeser ya. Dulunya kantor itu dipahami sebagai ruang ya, di mana ruang berkumpulnya seorang melakukan aktivitas secara bersama-sama supaya menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan organisasi, tujuan perusahaan, tujuan kantor. Saat ini mulai bergeser. Rapat itu sudah biasa melalui internet itu ya, melalui Zoom misalnya, melalui Google Form dan macam-macamnya. Jadi tidak mesti selalu ketemu. Ya, saat ini sudah mulai bergeser ya. Apakah perkantoran itu disebut sebagai kantor ketika memiliki gedung atau ruangan seperti ini? Kita harus kumpul terus di situ setiap hari, ataukah tidak mesti kumpul terus setiap hari, tapi tujuan dari kantor itu tercapai? Nah, itu kan mengalami pergeseran. Ini yang mesti dipikirkan ulang ya, dari seorang. Ini kan buku-buku yang terbit sudah lama ya. Naskah-naskah yang diikuti pemakalah pun itu masih menggunakan teori-teori 1960-an, karena memang dari situ sejarahnya.
dan perkembangan kantor modern sudah mulai dari sejak 1960-an itu. Tetapi pada 1960-an tidak seperti hari ini yang bisa diselesaikan banyak hal dengan menggunakan teknologi. Misalnya menulis laporan-laporan dulu kan menggunakan bahan-bahan tertulis gitu, secara sederhana. Sekarang sudah bisa kita laporkan dengan menggunakan teknologi. Dari bawahan bisa melaporkan kegiatannya kepada pimpinan, bisa melalui dengan WhatsApp ya, bisa melalui dengan komputer atau internet dan lain-lainnya. Jadi itu ya, supaya efisien itu. Seorang pemimpin harus mengerti dan berusaha menjalankan perkantoran itu sesuai dengan kondisi kekinian. Tidak bisa menggunakan teori lama, ya, berusaha merumuskan hal-hal kekinian supaya para pekerja kantor itu memiliki semangat, gairah dan sesuai dengan perkembangannya. Kalau membaca buku-buku lama ya, seperti misalnya Delaunay, kita tetap menggunakan buku-buku seperti ini karena saya melihat bahwa beberapa buku yang Bapak baca mengenai administrasi perkantoran yang terbitan belakangan mulai dari 2000-an ya sampai 2011, 2019 itu tetap juga banyak sekali mengutip pendapat-pendapat para ahli seperti Delaunay, ya bukunya seperti ini. Maka buku aslinya sebagai pakar yang dikutip itu tetap Bapak gunakan ya, karena itu menjadi acuan kita sebagai perbandingan untuk masa sekarang. Jadi Anda membaca RPS yang Bapak bagikan tadi, beberapa buku terbitan cukup baru, itu kalau membaca di dalamnya itu banyak juga mengikuti teori-teori dari pakar-pakar yang sudah lama gitu. Banyak dikutip. Kemudian ini ada ya, harus mampu melimpahkan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bukan diselesaikan semua oleh ketua ya, oleh kepala atau manajer. Meskipun hebat, tidak boleh itu sewenang-wenang dia cuek aja pada bawahannya ya, atau tidak enak pada bawahannya. Mungkin bawahannya cantik misalnya, nggak mau merepotkan ya. Itu kan tidak profesional itu ya, tidak ada urusan ya. Tapi seorang pemimpin yang hebat itu mampu kerjasama, mampu melimpahkan tugas-tugas yang itu, supaya kalau bisa seorang manajer itu tidak terlalu banyak mengurusi persoalan teknis itu, berikan kepada orang lain, tapi dia berpikir itu. Maka seorang kepala kantor ya, atau seorang manajer dari perkantoran itu kalau bisa dia punya mimpi besar ya. Maka pada saat ini ada pergeseran makna dari manajemen perkantoran yang dulunya hanya mengurusi hal-hal di kantor dan menyelesaikan tugas-tugas secara tertulis. Sekarang itu tidak, harus kreatif, kemudian mengembangkan usaha, atau kalau manajer perusahaan dia mengembangkan perusahaan gitu. Dia harus memikirkan itu, mengelola aset yang dimiliki supaya bisa lebih bertambah. Itu kan sekarang pergeserannya ke sana ya. Dulunya tidak terlalu dipikirkan itu. Yang penting sudah berjalan dalam perkantoran itu sudah selesai. Sekarang sudah harus berbeda. Itu pun ketika memiliki kecekapan dalam berorganisasi. Jadi berorganisasi sangat penting karena akan melatih gitu ya, bagaimana tanggung jawab bersama, bagaimana pembagian tugas, pembagian wewenang, komunikasi kepada seseorang, kepada pimpinan, kepada bawahan, kepada atasan dan macam-macamnya ya. Bagaimana psikologi rekan kerja, itu semua harus dimiliki sebagai calon orang yang menjadi manajer nantinya ya, maupun orang yang bekerja dalam satu kantor. Nah, setelah itu Denyer juga menambahkan ada kualitas kepribadian yang mesti dimiliki, seperti kegairahan tuh. Jadi kalau seorang kepala kantor, seorang manajer itu setiap hari lesu gitu ya, setiap hari baru bangun tidur sudah mengeluh, nah, itu masalah itu ya. Apalagi kalau laki-laki ya, baru bangun tidur sudah mengeluh gitu, seolah-olah dunia ini tidak begitu nyaman gitu ya. Masuk ke kampus itu semuanya mengeluh gitu. Itu dijauhi orang-orang itu. Akan dijauhi. Laki-laki maupun perempuan itu setiap hari sukanya mengeluh ya, seolah-olah tidak ada gairah hidup gitu ya. Tidak ada optimisme hidup, itu masalah. Itu harus tidak bisa menjadi manajer ya, susah menjadi pemimpin gitu. Kemudian ketulusan ya, yang dikerjakan itu menggairahkan, tulus. Setiap hari masuk kantor bergairah gitu ya, berseri-seri, punya
punya kegairahan, ketulusan ya, bukan pragmatisme bahwa apa yang saya dapat hari ini tergantung ya. Ketulusan itu tergantung dari berapa banyak yang bisa kita hasilkan. Itu kan hitungan pragmatis. Itu tidak boleh dimiliki seorang manajer yang hebat gitu ya. Dia betul-betul tulus. Oke. Setiap pemimpin yang sukses memimpin apapun itu pasti memiliki rasa tulus. Tanpa ketulusan tidak mungkin. Bisa kita buktikan hari ini di negeri kita semakin banyak masalah-masalah ya. Pertentangan DPR kita, wakil kita, kemudian dengan Mahkamah Konstitusi MK, kemudian menteri-menteri Menko Polhukam, itu macam-macam. Yang mengurusi tentang keuangan negara memiliki masalah gitu ya. Itu banyak sekali masalah kita. Bisa jadi ketulusan itu tidak ada. Gitu. Ketulusan untuk mengurus rakyat itu tidak ada. Tapi ketulusan untuk mesejahterakan anggota keluarga dengan anggota-anggota terdekat, ya bisa saja itu terjadi. Nah itu hitung-hitungan. Nah, maka Islam juga tetap harus menjadi pegangan kita dalam memimpinnya, apalagi dari manajemen dakwah ya. Maka prinsip-prinsip Islam itu mesti kita gunakan ya, bahwa ketulusan ya, tidak ada niat kecuali beribadah ya. Setiap aktivitas yang diniatkan dengan ibadah maka itu bernilai investasi akhirat ya. Jadi orang yang mengatakan memisahkan antara pekerjaan dunia dan akhirat itu seolah-olah hanya sholat, puasa ya, sebagaimana saat ini bulan Ramadan, itu keliru. Pekerjaan dunia pun bisa menjadi akhirat ketika niatnya itu adalah akhirat. Mengerjakan sesuatu dengan penuh gairah, bahwa yang dikerjakan itu adalah rezeki dari Tuhan ya, pemberian Allah itu, maka baik itu sebagai anggota ya, apalagi sebagai manajer, sebagai pemimpin ya, kepala, maka dia bertanggung jawab dan itu adalah amanah, maka prinsip-prinsip amanah ini dia mengerjakan secara maksimal. Kemudian dia secara tulus. Coba melihat ketulusan periode awal Islam itu ya. Mulai dari periode Nabi Muhammad SAW, kemudian turun pada para sahabat itu, Abu Bakar ketika mengurusi suatu negara ya, sebagai kepala negara setelah kepeninggalan Nabi, dia tidak menerapkan sistem gaji ketika dia menjadi pemimpin. Maka Umar sebagai seorang sahabat yang muda dan cerdas waktu itu mengusulkan ya, pertama kali mengusulkan bagaimana supaya setiap pemimpin itu digaji. Jadi asal mula dalam Islam itu digaji seorang pemimpin, seorang kepala ya. Itu ketika usulan Umar ya, di masa kepemimpinan Abu Bakar. Karena di masa Nabi Muhammad itu tidak digaji ya. Nah, dia memimpin secara tulus. Nah, Abu Bakar menolak itu. Tapi lama kelamaan karena dijelaskan secara rasional oleh Umar bin Khattab, akhirnya menerima. Dan itulah dalam sejarah Islam pertama kali ada sistem penggajian kepada kepala kantor, kepala negara itu di masa Abu Bakar. Tapi meskipun Abu Bakar menerima usulan itu, ternyata di akhir hayatnya dia menulis surat bahwa semua gaji yang diterima selama dia menjabat itu semuanya masih utuh dan disimpan dan diserahkan kembali pada negara. Maka Umar bin Khattab menangis. Dia mengatakan bahwa pernyataan Abu Bakar membuat pemimpin setelahnya menjadi sangat berat itu. Karena ketika ingin menerima gaji akan mengacu pada seniornya seperti Abu Bakar. Abu Bakar tidak menerima gaji. Meskipun semua tenaganya dia kerahkan, bahkan semua hartanya dia habiskan. Abu Bakar itu sangat kaya raya ya, sangat kaya. Ya, begitu juga dengan sahabat-sahabat lain. Tetapi semua hartanya itu justru dihabiskan untuk mengurusi negara, mengurusi umat. Nah, coba bandingkan hari ini ya. Dari harta yang sangat sedikit menjadi harta yang sangat melimpah. Macam-macam istilah-istilahnya, ada dana gaib ya, ada pencucian uang, macam-macam. Ya, bukan cuci motor ya, ini pencucian uang yang dicuci ya. Disulap menjadi rumah mewah ya, apartemen disulap menjadi mobil mewah, motor ratusan juta dan macam-macam. Itu namanya pencucian uang. Itu yang berbeda sekali dengan prinsip-prinsip yang pernah dicontohkan oleh para sahabat itu, para sahabat Nabi. Nah, itu seorang muslim meski
meskipun dia bekerja di kantor, menjadi kepala kantor, menjadi manajer, prinsip-prinsip itu mesti ya tidak usah seperti Abu Bakar yang menolak digaji ya, cukup menerima gaji yang seadanya, maksudnya gaji yang seharusnya, bukan menambah-nambah lagi, karena menambah-nambah lagi itulah akan menjadi potensi korupsi. Nah setelah itu kan keempat sahabat Nabi ini luar biasa dalam kepemimpinannya, semuanya sangat tulus. Hampir semuanya bisa dikatakan justru di akhir kepemimpinannya melarat. Gitu. Ya. Melarat bukan berarti miskin dari awal, ya. Justru dari kaya menjadi melarat itu, ya. Karena semuanya disumbangkan untuk umat. Nah, itu yang menjadi yang harus diperhatikan. Jadi kalau ahli dari Inggris saja sudah memberikan makna ketulusan, ya, kita di Islam itu sangat memprioritaskan itu, dan justru prakteknya jauh sebelum pakar Inggris 1960-an ini mengatakan itu, ya, pada abad ke-7 itu sudah dipraktikkan bagaimana cara pengelolaan organisasi, ya, kemasyarakatan, kemudian negara, perkantoran, ya, itu sudah dilaksanakan secara amanah, ya, secara tulus dan misalnya. Pribadi Umar bin Khattab dan pribadi Abu Bakar dan lain-lainnya itu adalah pribadi yang luar biasa ketulusannya. Kemudian kebijaksanaan, pengendalian diri. Oke, itu yang mesti dimiliki seorang manajer. Nah, ini administrasi perkantoran menurut Evans sebagai fungsi yang menyangkut manajemen dan pengarahan semua tahap operasi perusahaan yang mengenai pengolahan bahan keterangan, ya, komunikasi, ingatan organisasi. Itu bagian daripada administrasi perkantoran. Beda dengan pendapat dari Arthur Greger, dia mengatakan manajemen perkantoran berfungsi sebagai tata penyelenggara terhadap komunikasi dan pelayanan suatu organisasi. Jadi ada pelayanan di dalamnya secara maksimal. Ya, jangan terlalu mempersulit orang gitu, ya. Meskipun itu misalnya urusan-urusan perkantoran di kampus, ya. Kalau bisa jangan terlalu dipersulit, ya. Di waktu Bapak kuliah pernah mengalami, ya, hal-hal sulit itu. Hanya mau meminta tanda tangan saja harus bolak-balik 1 minggu gitu. Gitu. Ketika Bapak menyelesaikan studi magister di UI Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, justru terbalik. Semua hal-hal yang teknis itu semuanya dipermudah. Yang harus dimaksimalkan adalah kemampuan. Itu yang harus dipersulit bagi mahasiswa. Bagaimana tingkat intelektualnya, bagaimana kemampuan membacanya, bagaimana kemampuan teorinya dan lapangannya itu. Itu yang mesti diperketat. Kalau persoalannya tanda tangan, ya, persoalannya print dan sebagainya, itu cepat saja, nggak usah diumpan ke sana ke sini. Mahasiswa kasihan gitu kan. Bayangkan beberapa mahasiswa di teman saya dulu kecelakaan naik motor karena perjalanan dari kosnya ke kampus itu 15 menit. Ya. Yang harus bertanda tangan itu di kampus sudah ada, tapi dia bilang sibuk, besok lagi datang. Akhirnya besoknya datang kecelakaan. Kasihan. Yang pertama dia kecelakaan, yang kedua habis bensinnya. Menurut bagi Bapak itu tidak efektif, ya, dengan cara-cara hari ini. Kalau hal seperti itu. Nah, kalau ada yang mengatakan wah nanti wibawanya turun gitu, terlalu mudah sama mahasiswa, yang diperketat yang lain. Yang diperketat yang lain kemampuannya yang kita uji gitu. Bukan persoalan-persoalan administrasi yang kecil-kecil itu saja, ya. Yang apalagi kalau sudah datang ke rumahnya, sudah masih ada dalam rumahnya dia mengatakan tidak ada. Nah, itu kan jadi masalah, ya. Oke. Nah, ini bisa disederhanakan, ya. Pada saat ini pada saat ini harus disederhanakan supaya efisien. Nah, kantor, sebenarnya istilah kantor itu berasal dari bahasa Belanda, ya. Kantor itu sebenarnya istilah Belanda, ya, artinya ruang tempat bekerja. Nah, tapi kalau istilah ini terus digunakan sampai hari ini itu tidak relevan, ya. Karena kantor hari ini sudah mulai bergeser dengan menggunakan teknologi. Kalau dari Inggris, office itu tempat untuk memberikan pelayanan, ya. Ruang tempat bekerja hampir sama, baik itu dari versi Belanda maupun versi Inggris hampir sama, memiliki ruang
tempat kerja, ya, pelayanan dan sebagainya. Nah, fungsi manajemen kantor. Jadi pertama manajemen dan pengarahan. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari temannya juga. Bagaimana upaya memaksimalkan tercapainya manajemen, dan ada yang bertanya mengenai efisiensi perkantoran. Ya. Temannya sudah memberikan jawaban, dan ini tanya tambahan saja. Yang pertama ada pengarahan, ya. Terutama ada perencanaan, harus direncanakan secara matang. Karena itu adalah bagian pokok dari manajemen. Pengarahan, kemudian tata penyelenggaraan, kemudian pengawasan. Jadi ada pengawasan, meskipun sudah berjalan harus diawasi. Pengendalian, pengarahan dan penggerakan, gitu ya. Oke. Nah, bisa disimpulkan manajemen perkantoran fungsinya rangkaian aktivitas, ya. Jadi manajemen perkantoran itu memiliki fungsi sebagai rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan sampai menyelenggarakan kegiatan secara tertib. Jadi semuanya itu diselenggarakan secara tertib dengan berbagai tahap tadi. Diorganisir, kemudian ada perencanaan, ada pengarahan, ada pengawasan, ada penggerakan. Oke, itu yang menjadi tambahan. Manajemen administratif, ya. Ini ada manajemen administratif. Jadi manajemen administratif merupakan cabang dari manajemen yang menyangkut fungsi-fungsi pelayanan. Jadi ada pembahasan tadi itu di makalah juga mengenai apa ya? Fokus manajemen, ya. Manajemen kantor. Oke. Jadi manajemen administratif hanyalah cabang, ya, bagian dari manajemen atau cabang dari manajemen yang berfungsi sebagai pelayanan. Yang pertama memperoleh keterangan. Yang kedua mencatat keterangan itu, ya. Itu yang manajemen administratif. Oke, memperoleh keterangan, kemudian dicatat keterangan itu, kemudian menyusun rencana, melakukan komunikasi. Nah, karena luasnya lingkupan bidang kerja manajemen perkantoran yang tidak lagi sekedar menyangkut kantor saja seperti yang dulu-dulu, ya, seperti awal-awal berdirinya namanya kantor, hanya melakukan pencatatan, pelaporan dan macamnya. Nah, 1960-an itu mulai bergeser. Sejak tahun 1960-an terjadi perkembangan istilah office management itu dianggap tidak lagi mencerminkan kedudukan dan peranan fungsi yang sangat luas bidang kerja manajemen perkantoran, ya. Jadi ada pergeseran. Nah, karena mulai berkembang informasi teknologi, ya, atau teknologi informasi atau sistem informasi mulai berkembang, begitu juga dengan sistem komunikasi, maka banyak pihak yang mengubah istilah office management itu menjadi administrasi manajemen. Jadi ada perubahan dari manajemen perkantoran itu menjadi administratif manajemen, ya, administrasi manajemen. Nah, apalagi abad 21 ini, ya, perkembangan teknologi makin berkembang. Oke, begitu 1960-an juga majalah-majalah yang menggunakan office management di Amerika itu menggunakan mengubah istilah-istilahnya, ya. Office Management and American Business itu yang terbit di Amerika itu dirubah menjadi Administrative Management 1961. Begitu juga di Inggris 1963 ada lembaga Institute of Office Management itu mengubah dan Institute of Administrative Management, ya. Itu dirubah. Nah, kemudian tujuannya juga dirumuskan ulang. Lembaga itu merumuskan ulang tujuannya menelaah dan memajukan cabang manajemen yang berkenaan dengan pelayanan, ya. Jadi sejak berubahnya istilah-istilah dari manajemen perkantoran itu dengan dirubah menjadi office management itu berubah menjadi manajemen administratif, maka ada tujuannya juga yang berubah. Yang pertama pelayanan, ya, tetap ada mencatat, kemudian ditambah menganalisis keterangan,
kemudian merencanakan untuk melakukan komunikasi dengan upaya pimpinan suatu perusahaan melindungi harta benda ya. Ini agak bertambah fungsinya. Seorang manajer itu dalam satu kantor, dia harus menjaga harta benda perusahaan atau organisasi atau kantor, memajukan urusan-urusan ya, memikirkan urusan-urusan, memajukan penuh persaingan, kemudian mencapai tujuan perusahaan ya. Itu yang menjadi tambahan. Itu yang perubahannya yang tidak ada di makalah, yang dijelaskan mengenai perubahan itu sejak 1960-an, tapi langsung membahas. Jadi Bapak tambahkan itu karena di makalah tidak dicantumkan mengenai perubahan istilah itu, meskipun menggunakan istilah lingkungan office management dan manajemen administratif. Jadi pemakalah tugas dan persyaratan manajemen administratif, dia langsung membahas ke situ, termasuk tugas manajer, tapi tidak menjelaskan mengenai perpindahan istilah itu ya. Itu maka Bapak membaca sekilas makalahnya setelah di-share di WA group. Ini yang kurang ya, maka Bapak melengkapi. Itu yang semoga bisa kelompok selanjutnya mengirim